Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya gini, kali ini kan dalam pandemi ini kita tidak bisa ke rumah atau tidak bisa keluar rumah, yang mana kita diharuskan untuk diam di rumah saja. Akhirnya dalam beberapa bulan kemarin kita berdiskusi bersama teman-teman himpunan untuk mengadakan suatu kegiatan yang sangat positif. Maka dari ini kita dari Risbang Tech mengadakan bincang santai tapi bermutu, di mana bincang santai ini terorganisasi dan terrealisasi dalam beberapa episode. Karena episode ini yang paling utama dan paling pertama, kita juga mengundang narasumber yang paling utama, paling tinggi, paling baik, paling mewah, dan paling wow. Pasti kalian udah tahu siapa dia. Ini dia, Bapak Dr. Aradea. Halo Bapak. Halo semuanya ya, Teh Intan sama Kang Jenny dan teman-teman semuanya ya. Gimana Pak kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada himpunan dan apa tadi Risbang Tech, Risbang Tech kepanjakan Riset dan Pengembangan Teknologi. Oke. Terima kasih atas undangannya dan apa tadi ada kata kunci paling wow. Nah, wow-nya di mana maksudnya? Coba jelaskan. Gimana Teh wawunya Teh? Wow, apa ya? Wow, ilmunya, insya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Nah, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Amin. Ya Pak, kan Risbang itu kan riset pengembangan dan teknologi, di mana kita itu kan mengambil riset atau penelitian. Kan udah dari kemarin juga kita meneliti siapa dosen yang paling wow gitu, maka dari itu kita mengambil Bapak. Memutuskan. Iya, memutuskan. Karena penelitian kita yang berhubungan erat dengan pandemi, kita mengambil judul atau yang di-up itu Pak tentang model pengembangan model mesin inferensi dalam perangkat lunak self adaptif. Panjang Pak, terlalu panjang. Ada singkatannya nggak kalau itu Pak? Oke. Baik, sebelum itu tadi ada apa namanya? Masa pandemi ya. Ya. Nah, salah satunya kan aktivitas kita itu alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun dengan keterbatasan gitu ya. Salah satunya tadi dibilang adalah melakukan aktivitas ini bagus sekali gitu ya, alhamdulillah. Kalau terkait penelitian sebetulnya ini akan terkait dengan rencana atau roadmap penelitian yang ada di setiap kelompok keahlian. Nah, kebetulan ini Kang Jenny sama Teh Intan untuk pertama kali di kelompok keahlian kami, berarti harus kenali dulu ya. Iya. Oke. Dari kelompok keahlian kami dari informatika dan sistem intelijen ya. Nah, kemudian ada beberapa kolaborasi yang disebut sebagai sudah pada tahu ya, artificial intelligence Siliwangi. Jadi intinya apa pertanyaan apa lagi tadi intinya? Oh, judul ya, Ya. judul. Iya, Oke, judulnya Pak. Pak, kenapa harus panjang gitu Pak? Iya, kan harus panjang. Karena gini, judul yang disebut tadi adalah judul yang ada pada laporan akhir hibah riset ya. Nah, jadi kan di hibah riset itu ada beberapa formula yang sebelumnya pernah. Nah, itu adalah sambungan dari beberapa penelitian yang sebelum dilakukan. Oleh karena itu kan fokus ke model inferensi ya. Nah, sebelumnya ada model knowledge-nya atau pengetahuannya. Jadi rada panjang dari bahkan kalau dari pengetahuan mundur dulu ke fakta, data, informasi, pengetahuan. Baru apa nih? Masih ingat kuliah AI? Artificial intelligence. Fakta, data, informasi, terus Hierarki ya Pak. hierarki, apalagi wisdom dan intelijen. Nah, Intelijen terakhir. jadi kita mencoba mengambil dari dasar itu, dari fakta, pengetahuan. Nah, ini masuk terakhir ke mesin inferensi untuk pengetahuannya. Jadi agak panjang. Nah, kalau di papernya mah ada yang pendeknya. Iya. Pendeknya. Jadi kan samalah seperti nama Kurang Kang lebih. Jenny Teh Intan juga ada nama Panggilan. asli, ada Panggilan. nama biar laku. Panggilan. Ada apa namanya? Nama populer. Menjual populer gitu kira kurang lebih ya. Iya. Sama lah di riset juga ada bagaimana pada saat kita mengeset sebuah nama untuk
penelitian yang komprehensif dalam proposal, ada juga yang untuk publish. Kan orang begitu lihat judul kan biasanya ya Teh Intan dan Kang Jenny pasti lihat judul dulu ya. Iya. Nah, Pasti menarik itu, Pak. nggak gitu. Seperti nama kan Jenny apa panjangan? Jenny Luaro, Pak. Nah itu kan ada artinya. Artinya apa coba? Perhiasan apik, Pak, ini, Pak. Oh, perhiasan. Kalau Teh Intan namanya Intan. Intan Permatasari Gilang Suherman. Oh, Panjang. panjang. Artinya, Wanita yang tangguh wes. intinya kayak gitu. Ntar jadi saya yang wawancara itu gimana? Bapak ini masih banyak Oh, pertanyaan yang yes, akan yes. kita tanyakan kepada beliau. Baik. Ya mungkin pertama-tama saya ingin menanyakan kenapa sih Bapak ingin melakukan penelitian tentang ini, tentang yang barusan Oh, judulnya Ya, tentang judul yang ini, yang inferensi. self-adaptive Iya, Pak. system gitu. Baik, jadi mungkin gini, kalau backgroundnya memang dari apa namanya historis saya belajar mungkin ya dari awal. Ada beberapa kajian yang terkait kalau pondasi, kebetulan waktu itu saya ada tugas belajar lah ceritanya mah, atau apa sekolah lagi. Kemudian di sana saya masuk labnya itu lab grafik dan intelijensia buatan. Nah, sebenarnya dari sana dari lab di sana itu ada beberapa kajian yang harus atau menjadi rencana penelitian lab di sana lah dalam roadmapnya. Nah, salah satunya kan ada berbagai bidang, otomatis itu kajian artificial intelligence ya. Nah, salah satunya adalah tentang otomatisasi perangkat lunak, software otomatisasi. Nah, kalau secara historis perjalanan itu, tapi kalau dari minat, bakat dan kahoyong gitu ya. Terbawa. Sebetulnya saya cukup menarik begini. Kajian self adaptive system atau SAS ya. SAS. Ya, SAS ya. SAS. 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 Sebetulnya itu representasi dari diri kita sendiri, Teh Intan sama Kang Jenny. Kan namanya sistem adaptif. Bagaimana dia bisa memodifikasi perilakunya untuk menanggapi atau merespon perubahan. Sama kan Kang Jenny, Teh Intan juga adaptif sebagai manusia. Nah, ketika kita menemukan sesuatu, itu kita akan menyesuaikan seluruh organ. Nah, itulah itu terinspirasi sebenarnya dari alam. Nah, jadi sebagai untuk lebih jauhnya mungkin ya dari idealisme keilmuannya, bagaimana kita belajar menapakuri diri sendiri lah kurang lebih begitu. Tapakur ya. Tapi saya bukan pakar di bidang itu ya. Coba nyambung aja lah Bapak sambil kan belajar. iya, siar dalam kebaikan itu. Amin, ya. Ya, Pak, kan tadi kata Bapak itu dari alam ya. Pasti kan dalam riset itu Bapak pasti adalah kendala ya. Bisalah dijelasin apa kendalanya untuk teman-teman di luar, gimana itu membuat suatu penelitian, pasti kan ada kendalanya, gimana cara melewatinya gitu, Pak. Oke. Solusi problem solvingnya Pak. Iya. Baik. Berarti ini berbagi mungkin ya. Iya, kita berbagi. Bukan menggurui, bukan juga mematahan. Nah, Tidak bermaksud menggurui. bermacam-macam ya. Tapi untuk berbagi saja. Jadi biasanya apa yang sudah pernah saya alami dan teman-teman juga ya di teman seperjuangan, paling sulit itu biasanya ketika kita memulai. Niat ada satu ya, kedua kesempatan ada, pokoknya udah ada lah semua. Siap, ya. Tapi begitu kita mau mulai melangkah pertama kali itu yang paling susah Sulit. biasanya. Nah, sulit. Niat besar, keinginan besar. Tapi kok tubuh ini susah untuk bergerak. Atau ibaratnya beginilah. Mungkin saya pernah bicara juga tentang bagaimana kita memahami ruangan atau rumah itu ya. Iya. Nah, ketika kita pertama kali masuk kan paling susah itu bagaimana justru membuka kunci pintu depan. Begitu kita sudah punya kunci, buka, masuk, nah kita bisa berlari-lari. Artinya apa? Berarti bagaimana kita menemukan kunci itu, biasanya itu. Dan pengalaman kita juga, bukan pengalaman atau berbagi, biasanya kendala itu bisa kita lalui jika satu, kita punya teman, kedua punya ruang, ketiga punya waktu. Berarti 3 komponen itu sebetulnya yang bisa mematahkan dan meminimalisir lah, tidak meminimalisir kendala-kendala pada saat kita memulai gitu.
gitu. Nah, untuk itu saya cukup mengapresiasi lah informatika sudah banyak komunitas ya. Iya. Iya. Nah, sudah banyak riungan-riungan yang memang Dengan bermanfaat ya Pak. nah bermanfaat. Bersahaja gitu tuh Pak. Gitu. Bagus. Ya nggak apa-apa sebagai anak muda normal saya juga akan merasakan muda. Mudah-mudahan sekarang masih muda. Amin. Hobi Milenial, terus Pak. jalan tapi ada beberapa hal yang memang bisa memberikan nilai lah ya. Iya. Tujuan kita. Tadi nyapanya apa? Intan atau Kang Jani menyapa sebagai sobat kampus. Sobat Iya, kamu. sobat Nah, kampus. jadi kita harus ingat berarti kita ada kewajiban di kampus. Kurang lebih begitulah. Oke. Iya. Menyambung dari pertanyaan tadi Pak. Kan ini penelitian ya. Biasanya penelitian itu membutuhkan modal suntikan dana. Nah, kira-kira dalam penelitian sistem adaptif ini yang SAS, self adaptif ini ya SAS ini, Bapak mendapatkan apa suntikan dana itu dari mana dan gimana caranya? Atau dananya patungan sendiri atau ada dari lembaga? Hidup gak lepas dari uang soalnya Pak. Kita informasinya, Iya. tapi No uang no party Pak. partit. Nah, Iya. tapi justru salah satunya itu ya, salah satu unsurnya. Jadi memang begini, apapun yang kita lakukan memang perlu sebuah engine ya. Nah, engine-nya itu salah satunya bisa berfungsi jika ada unsur operasional. Salah satunya uang mungkin ya. Iya. Tapi kita sebagai sobat kampus itu bukan menjadi hal yang patokan Fokus, absolut iya. ya. Karena nggak ada itu nggak jadi. Nah, itu berarti kita harus mengukur apakah sobat kampus bisa disandingkan dengan nilai uang. Nah, itu kan larinya kembali ke kita. Biasanya begini, ada beberapa strategi atau solusi pada saat kita punya sebuah riset, kemudian kita perlu modal gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan Kang Jenny sama Teh Intan keluarga yang Harmonis. harmonis dalam arti kuat 7 turunan warisannya, Yang ke-8 Keluarga gak berada. kuat ya Pak. nggak ada masalah ya, karena kita Iya, bisa nggak ada pakai uang masalah. sendiri. Iya. Tapi masalahnya kalau Kitanya tidak ada itu ya. Nah, itu banyak alternatif. Pertama, sebagai mahasiswa ya juga sebagai dosen itu kita sangat disuguhkan dengan banyak opsi untuk mendapatkan hibah gitu ya. Hibah itu bisa internal lembaga kita atau juga eksternal, bahkan kalau eksternal ada pemerintah ada juga swasta. Nah, makanya di Unsil sendiri kan didorong bagaimana ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa melakukan riset Iya Pak. dan itu didanai ya, untuk karena itu maka sebaiknya komunitas-komunitas itu aktif gitu ya, aktif. Dan salah satunya kalau SAS ini sebenarnya historis juga. Nah, Intan sama perjalanannya lama terus bersinambungan. Waktu itu pertama hibah yang kebetulan dapat di Unsil sebelum saya studi lanjut tentang masih itu. Nah, kemudian studi lanjut dapat hibah lagi tentang hibah studi lanjut, hibah doktoral. Terus setelah beres di sini ada lagi hibah internal gitu ya. Ya, Nah, jadi beberapa opsi lah, dan teman-teman semua juga insya Allah mungkin bisa berpeluang, apalagi kalau melakukan kolaborasi dengan dosen. Ya. Makanya semangat gitu ya. Soalnya Pak, kita kan sebagai mahasiswa itu kan melakukan penelitian itu ujung-ujungnya pastilah ada uang gitu Pak ya. Iya. Namanya ujungnya uang gitu. Karena gak ada uang mah gak apalah, males gitu Pak ya. Emang katanya itu kebaikan, tapi juga harus ada timbal baliknya gitu ya Oke. Pak. Jadi uang itu kan sebagai semangat tapi bukan sebagai tujuan juga gitu ya Pak. Itulah ya. Gitu kurang lebih. Ini Pak kan tadi ini nih pertanyaan yang kita ambil itu bisa diambil dari para netizen mahasiswa ya. Karena sebelumnya kita memberi kesempatan kepada para netizen untuk bertanya melalui Oke. kolom snapgram di HMIF gitu. Jadi kita mewakili mereka untuk Siap. Jadi intinya tadi kan peluang ya. peluang. Jadi berarti kan bisa disimpulkan tuh yang pertama, kalau ada kesulitan dana sebetulnya lembaga itu dan Siap. tinggal kitanya Mencari Mencari celah gitu ya Iya. Pak. salah strategi, dan
kalau bergerak atas nama komunitas atau kelompok riset tentu ada roadmap. Nah, insya Allah pasti gitu. Harus diawali roadmap semua. Roadmap semua, makanya merapatlah ke masing-masing kelompoknya dan bergerak atas nama itu. Jika ada tawaran hibah ajukan gitu ya. Makanya teman-teman semua kuliah jangan tidur mulu. Roadmap, mind map itu penting ya Pak. Penting sekali untuk penelitian. Oke. Nah Pak, saya ingin bertanya lagi nih. Katanya untuk proses pembuatan aplikasi ini itu menggunakan algoritma apa dan bahasa apa? Terus apakah menggunakan framework dan juga API? Aduh, Oke. ini apa ini Pak? Aduh, kata-katanya Pak. Oke. Nah ini ya sedikit agak Sedikit bocoran aja. bocoran dan akan saya bahas secara ruang yang sesungguhnya ya, biar paham lah semua. Jadi gini, penelitian informatika itu memang membangun sebuah perangkat lunak, tapi bukan tujuan utama mengembangkan perangkat lunak. Kalau levelnya D3 atau D4, nah itu iyalah rancang bangun kue X untuk di kebun B, rancang bangun kue X di kebun C. Nah itu kan hanya create saja ya. Nah, kalau S1 itu sudah harus bergerak bahwa perangkat lunak itu dijadikan sebagai salah satu pembuktian. Oh, harus ada hasilnya gitu Pak. Nah, jadi kita memberikan memperbaiki ide, improvement metode ya. Nah, nanti bagaimana nih buktinya bahwa riset kita itu berhasil lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu salah satunya menggunakan kita membuat pembuktian dalam bentuk perangkat lunak. Nah, kebetulan untuk self adaptive system sendiri, kalau primitif awalnya dikembangkan menggunakan Java gitu ya, Java. Kemudian terus berkembang dan kalau teknik kan gini lagi ya, kalau secara lingkungan menggunakan, kalau kita membuat sesuatu, kalau memang ada framework yang memudahkan, gunakanlah itu gitu ya. Kan saya tanya ke Teh Intan, ke Kang Jen, apakah sekarang OS-nya pakai DOS atau pakai yang sudah GUI? GUI lah, Tuh, pastilah. gitu. Jadi GUI lah. artinya apapun toolsnya gunakanlah yang itu paling membantu kita untuk Memudahkan menyelesaikan. ya, Pak. Nah, tetapi tetap secara fundamental keilmuan kita harus paham, terutama algoritma. Nah, terkait algoritma. Karena ini terkait sistem adaptif tadi ya, jadi nyambung ke pertanyaan awal. Terinspirasi dari manusia bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan. Tentu yang digunakan kan karakteristik lingkungan itu ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti. Nah, biasanya untuk bagaimana mengantisipasi itu, tentu teman-teman masa sudah tahu terdapat beberapa algoritma untuk penanganan ketidakpastian ya. Nah, Ketidakpastian tidak enak. apalagi untuk kaum Teh Intan ya. Cewek itu harus pasti ya Pak. Digang-gayong teh gitu. harus. Nah, Harus pasti gitu Pak. nah salah satunya kan udah banyak nih. Nah, diadopsi untuk riset yang sudah dilakukan, kita mengambil salah satunya Bayesian Networks ya. Nah, menggunakan algoritma itu. Namun itu saat ini sedang terus dikembangkan dan bagaimana kita melakukan kontribusi kebaruannya gitu. Jadi artinya kan sekarang Bayesian Network itu salah satu teknik machine learning ya. Nah, di machine learning juga banyak. Nah, jadi senjata-senjata atau pisau-pisau itu bisa kita sandingkan nanti mana yang paling terbaik. Samalah kalau Teh Intan, Kang Geni milih seseorang juga kan seperti itu. Seleksi ya Cari Pak. terbaik dari yang terbaik. Seleksi ya Pak. Nah, gitu. Ada kriteria. Ya Pak kan namanya Begitu juga jawaban saya. anak muda mah cari yang mudah, apa yang kenapa ada yang mudah harus yang susah gitu ya Pak. Jangan dibalik ya. Iya enggak Pak. Cari yang pasti-pasti gitu Pak. Ya Teh, silakan. Oh ya, sebagai informasi, kemudian karena sudah selesai waktu penelitian sebelumnya ya, nah sebetulnya penelitian ini juga melibatkan mahasiswa. Oh yang SAS ini ya? Yang SAS Yang ini yang ini, terbaru ya. Yang corona ini Pak. Nah, yang Mantap, coronavirus. Pak. Karena memang satu diinstruksikan dari lembaga internal dan eksternalnya
bahwa riset dosen itu wajib melibatkan Melibatkan mahasiswa. mahasiswa. Karena itu kan bagaimana tadi saya di awal, bagaimana para mahasiswa ini bisa merapatlah untuk berdiskusi. Yang jauh mendekat, yang mendekat merapat Nah, gitu Pak. gitu. Ya bingung juga ya Pak. Duh, tapi dalam kondisi ini kita harus semangat gitu ya Pak. Semangat. Tuh gitu teman-teman. Ini Pak sebenarnya banyak ya Pak pertanyaannya. Kita ya ambil yang paling penting menurut Bapak apa ya, penelitian SAS ini atau SLAP adaptif ini ditunjukkan kepada siapa Pak? Mungkin kepada dosen? Ada dosen? cluster khusus atau, Iya, atau cuma ini general aja kayak gitu Pak? untuk Maksudnya, siapa? apakah target output risetnya atau yang terlibat di penelitiannya? Targetnya Pak, misalkan targetnya ini penelitian ini ditujukan buat dokter nih. Oh, untuk Ini siapa? buat Kalau masyarakat mungkin- aja nih, Ya. kayak gitu. jadi gini, kembali lagi ke yang awal bahwa penelitian di background atau didasari dari keilmuan ya, keilmuan dasar. Nah, barangkali udah mengambil mata kuliah AI, Teh Intan udah. Iya. Belum. Jadi, waduh, berarti saya nanya ke Teh Intan. Iya. Ya? Oke. Aduh. Dibalikin. Penyimak sekarang Pak, jadi penyimak sekarang. Ya, Waktu penyimak. kuliah AI dibahas ada pohon AI. Masih ingat? Bahkan di mata kuliah RPL juga dibahas. Topen ya. Iya. Pen. Ada akar pohon AI. Karena bidang risetnya di sana kan. Nah, masih ingat ada sistem adaptif ada di mana? Apakah di akar, di batang, di cabang, di ranting, atau di daun, atau di buah? Contek aja dulu lihat Dari mana, Teh? slide-nya. Ya Allah teman-teman, saya ditanya gimana? Soalnya teman-teman kalau saya gak bisa ya maklumi aja Ya, belum maklum. gitu. Udah lulus, udah Tiba-tiba lulus ya? saya blank. Alhamdulillah sih lulus Pak. Nilai B alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting lulus Betul, tepat Teh. waktu ya Teh. Iya tepat waktu. Ya Pak, sambil mengisi waktu Teh mencari mungkin Pak apa ya Silakan Topen slide awal. untuk Saya harus download dulu. agar tidak apa ya Pak, agar tidak blank atau supaya ingat terus materi yang disampaikan oleh ya misalnya dari dosen Dosen, gimana gitu itu ya. Pak? Apakah ada trik-trik khusus Oke, dari Bapak sendiri nah. waktu muda Nah, itu Pak? ini pertanyaan yang Waktu muda dan paling sekarang waktu masih muda, muda. ya, sih. Bu. biasa. Iya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena begini Kang Jenny ya. Saya juga mengalami lah fase-fase itu dari SMA, S1. Bagaimana memang S1 itu suatu kuliah yang perjalanannya itu berkesan. Seru Pak. Seru lah ya, karena asik, kan Pak. Loh. transisi dari SMA ke S1. Kalau S2 dan S3 udah beda lagi lah itu. Udah cukup matang harusnya. Sangat seru itu. Nah, bagaimana kita bisa menangkap dan bisa kena kemudian dari mesin kepala ke mesin dada ya. Perlu diingat. Dari mata dulu baru Mata, kepala dada, langsung ke mesin dada. Nah, biasanya memang yang paling yang paling mudah itu di mesin kepala ya. Tapi Iya. ketika masuk mesin dada itu ada beberapa tahapan. Nah, bagaimana begitu? Artinya gini, pada saat kita melihat sesuatu atau menangkap kajian bidang keilmuan, kalau saya pribadi ya, memang sih itu nanti kita akan aware-nya setelahnya. Iya. Biasanya justru motivasi awalnya itu adalah bagaimana kalau kita menyukai sesuatu, kita hubungkan dengan itu. Seperti tadi lah, bidang keilmuan adaptive system ya, yang merupakan salah satu pohon di AI itu. Jadi kalau kita misalnya senang fisika, senang sesuatu, nah sebetulnya informatika itu adalah ilmu yang banyak terinspirasi dari alam gitu ya. Sains. Sains juga, sains, iya. ya. Makanya bahkan algoritma juga kan dari alam juga ya, genetik apalagi, bahkan metode pengembangan perangkat lunak juga Alam juga itu. artinya gini, apapun yang hobinya sebetulnya untuk orang informatika itu bisa tersalurkan. Coba hobi apa, misalkan gini, hobinya apa? Futsal Pak contoh. Futsal ya. Informatikanya apa berarti? Kalau dalam teknologinya itu Pak garis par gitu. Nah, misal di lapangan ya. Iya. Oke. Kalau yang bola besarnya gitu ya. Atau dari scoring ya, Iya bisa. otomatis bisa. Bisa. Atau misalkan apa?
Apa ya? Mungkin teh ada masukan. Jadi dibalikin wawancara ya, masih lagi nyari itu Masih pohon nyari air. sinyal dulu. Kesehatannya tuh banyak Banyak ya. Iya. Oke. Kan seperti- ada informatika bioinformatics atau informatika kedokteran. informatika kedokteran. Iya. Teh Intan hobinya apa? Saya punya hobi ya. Aduh, saya nggak punya hobi. Hobi apa ya? Hobi masak kali. Masak. Justru masak teh ruhnya informatika. Jadi memasak itu, informatika itu gini, Racik. racik. Nah, Iya. itulah. Klik ya. Ya. Jadi apapun itu intinya bisa kita salurkan. Diracik dulu ya, Pak. Nah, orang yang senang musik, Nyari resep dulu ya, Pak ya. nah ini resepnya. Gimana? Itulah kurang lebih. Jadi apapun hobinya sebetulnya bisa kita salurkan di dalam bidang informatika. Jadi semua nanti yang disampaikan dosen itu, Bisa disalurkan nah lagi gitu. karena kitanya sudah ada tujuan, goal, nah ada target. Gimana? Musik misalkan musik ya, itu Musik, kan banyak. musik. Music. Musik bisa pelarinya ke multimedia atau ke apa? Game voice. juga bisa ya, Pak? Gamenya bisa Game atau juga bisa. voice processing ya di NL. Iya. Gimana teh? PR-nya udah ada? Udah belum? Belum ada karena sinyalnya juga belum ada. Oke langsung aja lah. Langsung aja Pak kasih. Ya, bertugas aja ya, jadi tugas. Nanti jadi PR. Tugas buat kakak-kakak ya, karena buat adik-adik seumuran saya mah nggak perlulah, belum bingung itu. Nah, jadi Kan pertanyaan bisa di Batang. pertanyaan tadi apa? Pak, di mana Yang berada di Batang gitu, Pak. Penempatan itunya, yang AI-nya. Kenapa nulis sistem adaptif terus? Tadi Pertanyaan terakhir Teh Intan apa tadi? Apa ya tadi? Saya juga. Oh, yang ditujukan yang tadi sama. Oh, ditujukan target. Targetnya. Aduh. jadi Oke. blank gara-gara PR-nya, Pak. Apakah fokus ya untuk sektor tertentu atau nah? Ada di bagian mana? Kalau nggak salah di Batang apa? Iya sih. Berarti Batang. Bener ya, nggak? harus ngulang berarti. Tapi salah. Pohon ai itu ya. Nah, kan ada akar, ada batang utama, ada ranting, ada cabang, ada ranting, ada pohon, ada daun, ada buah. Nah, yang terbaru kan ada cabang baru, ada ranting baru ya, ada daun Percabangan. baru, percabangan. Ya, yang sekarang kita nikmati soft computing itu ya. Nah, teknik-teknik itulah. Mau sekarang kan machine learning sama data science ya yang paling populer. Sistem adaptif itu ada di akar Paling bawah. paling bawah. Justru memang historisnya terlahir dari beberapa bidang keilmuan juga sih ya. Ada dinamik sistemnya, ada beberapa bagaimana perubahan sistem secara sistematis. Intinya gini, nanti terkait dengan deterministik dan non deterministik gitu ya. Yang tidak pasti. Apalagi tuh, Pak. Aduh. Aduh, kalau Untuk teman-teman yang bingung nanti bisa searching aja ya. Mbak, intinya yang pasti dan tidak pasti lah. Oh iya. Apa Nah, itu kata-katanya? Waduh. sistem adaptif itu kan di akar. Artinya, kalau akar itu kan menutrisi batang, cabang, ranting, daun ya. Nah, jadi sistem adaptif itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan tadi unsur-unsur pohon tadi. Nah, artinya misalkan gini, kita ngambil tentang data ya. Nah, bagaimana data ini dia bisa secara adaptif dilakukan penyesuaian misal. Atau kita ngambil perangkat lunak, bagaimana perangkat lunak ini bisa merubah perilakunya sendiri misal. Atau di machine learning ya, ada algoritma yang bagaimana itu dia melakukan self adaptif gitu Ya. ya. Jadi apalagi nanti aplikasi-aplikasinya umum gitu nih. Nah, makanya ini karena mainnya kembali lagi ada penelitian itu ada 2 ya. Udah tahu ya anak kita nih. Pak, Apa teh? penelitian tipenya. Ada 2 teh. Apa teh? Aduh, Jadi kebaliknya wawancara. kok jadi kita saya yang yang diwawancara guys? Saya kaget. Metopen udah? Oh, belum. Metope. Tipe Sedang penelitian. proses kalau saya Pak. Berarti Jadi itu masih belum. baru di kelas di virtual ya. Ada yang gambar gini, ada yang gitu. Apa tuh? Apalagi Pak itu teh? Penelitian. Ada penelitian fundamental, dasar dan penelitian lanjutan dari itu. Oh, yang hibahnya kayak gitu.
tingkat atas. Terapan ada 2. Udah pahese, aduh kata-katanya Fundamental ya sampai Allah. terapan ingat Berarti ya. Aduh. nanti Metopen udah pasti jadi penggemar tahun depan masuk lagi ya. Kita. Doakan tidak ya guys. Jadi, nah sistem adaptif ini yang di kebetulan saya lakukan itu berada di penelitian fundamental dan dasar. Iya dasar. Itu teoritis karena memang dari akar itu. Nah, yang ditanyakan Teh Intan tadi itu nanti outputnya bisa keterapan apapun gitu. Oh, jadi general. General. Buat siapa aja. Yang penting bagaimana sistem itu dia memiliki sifat adaptasi, itu aja sebetulnya ruhnya. Iya, iya. Kayak manusia lah. Gitu kurang lebih. Baik Pak, ya mungkin Pak dari tadi ya hampir udah 40 menit atau sejam kurang ya Pak, sejam kurang, sejam sama sejam, aduh maaf ya bahasanya, aduh. Mungkin Pak dari saya apa ya minta ujangan atau nasihat buat teman-teman semua yang masih dalam tahap belajar maupun kakak-kakak yang mau TA ya Pak. Khususnya ya buat mahasiswa tingkat akhir Ya, yang gitu. sedang kebingungan nih nyari tema untuk penelitiannya tentang apa. Ya begitu. Nah, kira-kira dari penelitian yang sudah Bapak teliti ini ada nggak sih peluang mereka untuk mengembangkan ini, dan itu dari hal apa, segi apa, bagaimana? Gitu. Nasihat gitu Pak lah. Baik, kalau secara umum tentu kembali ke yang tadi ya. Bagaimana kita mencoba menyambungkan antara minat, bakat dan niat dengan informatika tadi ya. Ya niat. Kita bercermin dulu nih. Kita concernnya atau senangnya bidang apa gitu ya. Apapun itulah. Insya Allah nanti bisa nyambung ke keilmuan informatika. Berarti dasarnya memang harus dari kita ikhlas. Insya Allah pasti ada lah ya, apapun hobinya. Harus menurut ikhlas, saya. itu yang pertama. Pertama teman-teman harus ikhlas. Ikhlas. Niat dari hati. Nah, mesin berarti mesin Hati. dada. Nah, Kalbu ya Pak. kalbu, Iya. bahasa kalbu. Yang kedua, untuk fokus di sistem adaptif ya, Teh Intan. Sebetulnya banyak ya, terutama karena saya berada kebetulan di kelompok keilmuan intelijensi sistem ya. Ya. Nah, di roadmap itu ada beberapa slot yang memang bisa fokus untuk penelitian S1. Misalnya ya, misalkan kalau kita bicara sistem adaptif itu kan dikenal dengan control loop. Jadi pengendalian yang berulang-ulang. Seperti manusia aja sama lah. Kita punya sensor indera ya, panca indera. Kemudian bagaimana kita menangkap, berarti kan mengenali ya, melihat indera mengenali alat pencium pendengar. Setelah dikenali berarti jadi pengetahuan. Iya. Setelah pengetahuan bagaimana kita menalarnya, mengeksekusi, akhirnya jadi tindakan atau aksi. Kembali lagi ke meracik ya tadi ya Pak. Nah, tadi yang hobi memasak. Jadi kita itu harus jadi koki informatika. Iya, itu yang nomor 2. Terus rajin membaca juga ya Pak. Oh, itu mau. Jelas. Udah Kuncinya jelas. kayaknya. Kuncinya. Nomor 0 itu Bapak. Ikro kan. Ikro, Nah, yang baca. pertama kali turun ikro. Ikro. Itu sudah dahsyat representasi. Memang sudah skenario yang di Yang atas maha kuasa. ya. Iya, Nah, udah gak bisa itu. kalau kita apalagi ada tugas merangkum, males itu bahaya. Iya. Terkait dengan membaca. Hati-hati ya teman-teman, jangan males kalau buat merangkum. Sekarang sudah banyak aplikasi yang membantu kalian. Turnitin. Berarti nih tadi kembali lagi ke slot mana ya? Iya, Misalkan mau slot. bermain di input. Nah, itu kan berarti input itu terkait dengan kalau informatika ya, yang pasti ada teks, ada kalau yang umum teks Iya. ya, ada voice, ada image. Nah, mau main di mana? Kalau dari sisi sensor. Iya. Nah, kemudian kalau dari sisi pengenalan, bagaimana recognize-nya, pengenalannya? Bisa recognize pola data, pola gambar, pola lain-lain lah ya. Nah, yang tadi. Ya Pak, aduh. Pengetahuannya jadi panjang, jadi kuliah berapa Kenal SKS. lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ada slot-slot itu untuk Banyak lah ya Pak ya Nah, intinya. iya, dari input sampai outputnya, tinggal di slot-slot gitu. Iya. Udahlah Pak. Ya Pak, mungkin kesimpulan yang saya sendiri dapat yang mungkin untuk penelitian saya itu Pak ingat pesan di Bapak yang 3 itu. Yang
pertama teman. Kalau saya itu bukan bukan ambilnya teman, jadi harus ada orang lain atau Nah, ya gitu. teman Gak diskusi. gak bisa sendiri gitu. Yang kedua harus ada ruang ya Pak. Yang ketiga harus ada waktu. Ya jadi mungkin itu 3 kata atau kalimat dari Bapak yang saya ingat atau mungkin teman-teman bisa pelajari gitu. Mungkin dari Teh Intan ada gimana? Mungkin saya paling untuk rekan-rekan yang kebingungan sedang mau penelitian. Banyak sekali sebetulnya peluang-peluang untuk mengajukan TA ya Pak ya. Ya. Asal kita kuncinya membaca Ikro niat. ya Pak. Ya. Jadi ya semoga teman-teman dengan adanya podcast kita kali ini episode pertama semoga bermanfaat. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Aradea Sama-sama, sudah terima kasih. bersedia menjadi pemateri di sini. Ya mungkin Pak. Penutupnya gimana? Gimana ya tutupnya? Mungkin ya, Pak. Terima kasih udah diganggu waktunya ya, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih untuk Teh Intan, Kang Jenny dan tapi namanya Sobat kampus. Soalnya Pejuang sains. saya ya, Pak. Ya mungkin teman-teman dari saya itu jangan lupa pesan Ibu 3M ya, Pak, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, karena itu yang paling penting dalam keadaan sekarang ya Pak. Ya, iya. Mungkin podcast pertama atau episode pertama ya itu udah udah sangat menarik itu. Jangan lupa nanti saksikan episode 2, 3 dan seterusnya. Hanya di channel channel HMIF itu. Nanti ada juga lah di IG-nya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mungkin dari saya sama Teh Intan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.